Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Zafar Mutakin, Sarjana Manajemen. Saya kepala sekolah di SMK SPK Nurul Salam, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, bahwa berawal dari keinginan mulia Ketua Yayasan Nurul Salam yang ingin menyelamatkan anak-anak yang putus sekolah di daerah Salopa, maka pada tahun 2012 SMK Nurul Salam hadir untuk menjawab polemik sosial. Dan alhamdulillah tahun demi tahun terlewati, dan sesuai visi misi yang kami emban, yakni mewujudkan dan menjadikan sekolah pusat keunggulan berbasis industri dan kewirausahaan serta memiliki konsep digitalisasi, SMK Nurul Salam bertekad untuk menciptakan visi serta misi yang diemban. Memiliki 4 jurusan yang ada, yakni ATPH atau Agrobisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura, TBSN atau Teknik Bisnis Sepeda Motor, Kuliner atau Tata Boga, dan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Kami bertekad untuk melahirkan generasi bangsa yang memiliki wawasan yang luas dan berinovasi positif tentunya, serta memiliki kejuruan yang mereka ampuh selama 3 tahun. Dan perlu Anda ketahui bahwa dalam kurun waktu 2 tahun ini, alhamdulillah kami dari SMK Nurul Salam berhasil mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat, yakni yang dipusatkan di jurusan Agrobisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH. Pada program SMK Pusat, keunggulan yang pertama, keterserapan anggaran ditujukan untuk 70% bangunan, yakni greenhouse, dan 15% peralatan, serta 25% untuk proses pembelajaran. Untuk tahun sekarang, tahun 2024 ini, pemirsa, program SMK Pusat Keunggulan skema reguler lanjutan yang didapatkan oleh SMK Nurul Salam dengan tema penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja dengan tujuan peningkatan sistem pembelajaran dengan pendekatan berbasis dunia kerja, di mana SMK Nurul Salam mendapatkan pendampingan dari 2 perusahaan yang luar biasa. Yang pertama adalah Indigen untuk magang guru dan pengembangan kerjasama dengan dunia kerja. Selanjutnya dengan Momenta untuk proses upskilling dan reskilling bagi guru-guru prodi. Jadi guru-guru kami kirimkan ke Momenta untuk melakukan proses upskilling. Dan selain itu dalam PK tahap 2 ini juga dimaksimalkan lagi untuk pembelajaran Teaching Factory. Ini yang paling penting, karena Teaching Factory merupakan basis utama kewirausahaan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pada proses penguatan pembelajaran berbasis dunia kerja ini, kami berharap nantinya lulusan SMK yang dihasilkan lebih mampu bersaing dalam dunia kerja, dan mereka pun tentunya terbiasa dengan budaya kerja yang sudah dia dapatkan. Saya Dijat M undur diri, sampai jumpa. SMK bisa, SMK hebat, vokasi menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat menyapa pemirsa semua dimanapun Anda berada. Barusan telah kami tayangkan terkait profil dari SMK Nurul Salam. Wow, di mana nih ini alumni dari SMK Nurul Salam ya? Pasti banyak sekali ya ini dari alumni SMK Nurul Salam. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya Eka tidak sendirian, ditemani oleh ini ada dari yang utama lah ya, yang utama di SMK Nurul Salam ini. Kita langsung saja yuk cus perkenalan ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Lagi puasa ya, ini harus semangat. Tapi semangat. Harus semangat ya. Nah ini di program Semangat Pagi, Pak. Kita cek dulu ya semangat kita ya. Kompak dulu, apakah kompak enggak gitu ya di segmen pertama ini. Oke, kita ini berada di program Semangat Pagi. Semangat. Asik. Oke, sekarang kita langsung saja perkenalan, boleh dari
Bapak Kepala Sekolah dulu. Iya, silakan perkenalan dulu Pak, sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV. Cus, Pak. Baik, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan Radar TV dimanapun Anda berada. Nama saya Dedi Zafar Mutakin, Sarjana Manajemen. Saya Kepala Sekolah di SMK PK Nurul Salam Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Baru menjabat kurang lebih sekitar 2 tahun dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di Radar bersama dengan wakil kepala sekolah kami untuk memberikan informasi penting tentunya terkait dengan rencana perekrutan PPDB di tahun 2025. Oke, sip. Ada lagi yang mau disampaikan Pak dalam perkenalan ini? Cukup aja? Cukup. Cukup. Lanjut kita bergeser kepada Wakasek. Silakan Bapak. Ya baik, perkenalkan nama saya Ridwan Ana, saya Wakasek kesiswaan SMK Nurul Salam Salopa. Ini kebetulan saya merupakan alumni juga dari SMK Nurul Salam Salopa angkatan pertama. Asik. Jadi mereka, saya sekarang rasanya nggak pindah-pindah sekolah gitu dari dulu. Sudah 13 tahun masih di sekolah yang sama. Asik. Nuansanya ya ada jenuhnya, tapi luar biasa perkembangannya dari dulu sampai sekarang sudah sangat signifikan dan luar biasa. Top lah pokoknya ya. Betul. Berawal dari murid gitu kan, sekarang menjadi Wakasek. Luar biasa ya Pak ya. Oke pemirsa, jadi kali ini Eka bersama Wakasek dan juga kepala sekolahnya gitu ya, Kepseknya gitu, akan membahas terkait seputar dari SMK PK Nurul Salam gitu kan Pak. Kita langsung saja ya pemirsa semuanya. Nah Pak, tadi setelah ditayangkan kepada para pemirsa terkait profil dari SMK PK Nurul Salam ini gitu kan. Nah sebelumnya lebih lanjut ya, lebih jelas gitu terkait jurusan-jurusan yang ada di SMK PK Nurul Salam ini. Ada berapa jurusan dan mungkin keunggulan dari setiap jurusan itu apa? Baik. Ya. Tadi kita lihat profilnya. Tahun 2012, tepatnya tanggal 30 Maret 2012. Jadi ketua yayasan kami Bu Hajah Neneng Wida Yudiansi mendirikan sebuah sekolah. Karena mungkin beliau sangat peduli dengan dunia pendidikan, kebetulan juga beliau berasal dari berlatar belakang pendidikan. Jadi beliau akhirnya membangun sebuah sekolah yang kami namakan SMK Nurul Salam. Dan betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anas, bahwa beliau adalah salah satunya murid pertamanya dia. Nah, jadi murid pertamanya selama 13 tahun ya. Luar biasa 13 tahun. Nah, sering dengan perkembangan zaman, terus Mbak, dulu kami tidak memiliki gedung. Kami bersekolah atau melakukan KBM di sebuah madrasah. Tapi alhamdulillah setelah kurang lebih dari 3 tahun setelah itu kami mendapatkan sebuah bantuan operasional dari pemerintah, dan alhamdulillah bisa membangun beberapa gedung sekolah, beberapa lokal, dan akhirnya sampai sekarang setelah 13 tahun kami sudah membangun di tempat itu sebuah bangunan yang luar biasa. Dan kami sudah mendapatkan 4 jurusan. Dulu ada 3 jurusan Pak Nas ya. Jurusannya itu pertama ATPH, Agrobisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kalau tadi kita lihat bagaimana anak-anak termasuk beliau di ATPH itu ya, orientasinya mungkin orientasi siswa yang penuh dengan kokotoran gitu kan, orang Sunda bilang melalodokan gitu. Kami merubah itu dalam bentuk bahwa petani milenial. Jadi kami mencoba untuk menggiring kepada anak-anak mindsetnya itu bukan lagi petani yang kotor, tapi petani yang bersih. Kerjanya juga bukan di tanah, tapi di sebuah greenhouse ya. Di greenhouse yang memang sudah kami siapkan semuanya, alhamdulillah. Terus yang keduanya juga ada jurusan jasa boga. Nah, jurusan jasa boga ini sendiri banyak berorientasi dengan dunia chef atau dunia kuliner. Seperti ketahui Tasikmalaya kan rajanya kuliner ya. Iya, betul. Setiap malam Ahad saya lihat tuh di sekitar jalan menuju kota Tasikmalaya banyak sekali kuliner. Dan alhamdulillah anak-anak kami banyak yang melaksanakan PKL maupun yang bekerja di kuliner di Tasikmalaya.
Selanjutnya adalah jurusan TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Jurusan ini memang mumpuni untuk kami berikan penguatan kepada anak-anak tentang dunia teknik. Jangan sampai mereka yang sudah mengetahui ini terus tidak tersalurkan, dan alhamdulillah sebagian dari mereka bahkan sudah menjadi pengusaha bengkel loh Mbak. Ya, jadi mereka betul-betul mengaplikasikan apa yang dia dapatkan. Di kami ini ada seorang anak yang luar biasa ya. Saya lihat namanya Purwaninanto. Purwanto. Tidak, ya. Adik tingkat lah. Adik tingkat. Dia sampai sekarang punya 3 cabang bengkel. Sekarang dia sudah di Bekasi. Insya Allah. Jadi dia betul-betul mengaplikasikan apa yang dia dapatkan selama ini. Betul. Terus yang terakhir ada desain komunikasi visual atau DKV, di mana ini jurusan ini yang harus menjawab tantangan zaman saat ini, di mana era digitalisasi sesuai dengan visi kami yang menciptakan era digitalisasi bagi peserta didik, sehingga mereka melek dengan informasi yang ada, tidak lagi menjadikan slave of teknologi ya, budak teknologi bukan, tapi mereka menjadi orang yang mengetahui tentang teknologi dan secara positif. Barangkali karena mungkin medsos bisa jadi ada yang negatif atau bahkan mungkin lebih ke positifnya. Nah, kami mengarahkan mereka dengan hal yang positif dengan media sosial berkaitan dengan digitalisasi dan edukasi dalam bidang dunia pendidikan tentang digitalisasi. Seperti itu Mbak. Oke, nah ya, jadi bagi para pemirsa yang belum tahu, di SMK PK Nurul Salam ini tadi telah disebutkan oleh Bapak Kepsek, itu ada 4 jurusan, gitu kan, jurusan. Nah, jadi bagi para pemirsa yang ingin memasukkan gitu kan anak-anaknya atau keluarga-keluarganya, boleh kita coba nih di SMK PK Nurul Salam ini telah menghasilkan murid-murid gitu kan, siswa-siswi yang alumni gitu, yang alhamdulillah sudah maju dan berkembang gitu ya. Oke, kita bergeser nih kepada Pak Ridwan, betul Pak? Ridwan Anas. Nah, betul. Pak Ridwan ya, kita bergeser karena Pak Ridwan ini adalah tadi alumni dari SMK ini Pak ya. Pertama kali gitu kan ya, siswa pertama gitu ya, maksudnya angkatan pertama. Nah, jadi ingin tahu ini masih terkait profil, apa yang Bapak rasakan gitu kan dari dulu mungkin hingga saat ini. Betul tadi yang disinggung oleh Pak Kepala. Jadi dulu kan saya jurusan di agribisnis tanaman pangan hortikultura ya, Mbak. Jadi kalau dulu mungkin masih pegang cangkul, kemudian masih mengolah lahan begitu kan. Tapi saat ini di SMK Nurul Salam kita kebanyakan mereka praktiknya sudah di greenhouse gitu kan, ruangannya steril, kemudian enak gitu, tidak panas-panasan, kemudian alat dan peralatannya juga sudah memadai begitu. Sehingga kalau dulu mungkin banyak stigma di masyarakatnya untuk apa masuk ke jurusan agribisnis tanaman hortikultura. Konon kan di keluarganya juga mereka petani begitu, petani hampir semua di Salopa itu kan semua bapak ibunya bertani begitu, punya sawah, punya kebun. Tapi setelah ada SMK Nurul Salam Salopa ini kan mereka jadi lebih tahu ternyata ada hal yang lebih jauh nih yang harus diketahui oleh petani, bukan hanya bagaimana mengolah lahan tapi juga mengembangbiakan, memelihara tanaman, kemudian juga banyak hal-hal yang mungkin terkait dengan penyilangan tanaman gitu kan. Nah, itu direkayasa kan tanaman itu supaya bagus, supaya bibitnya unggul begitu kan. Nah, di SMK Nurul Salam itu sekarang sudah alhamdulillah. Dulu zaman saya belum gitu, tapi sekarang sudah ada gitu kan, teknologinya sudah ada. Sekarang nggak ada tanah pun tanaman itu bisa tumbuh, kemudian bisa menghasilkan profit yang banyak dari hidroponik ya, gitu. Seperti itu. Oke, jadi melihat banget perkembangannya ya Pak ya. Betul. Dulu belajar itu di madrasah. Kemudian kalau misalnya udah jam-jam siang nih, jam 1 sekira-kiranya jam 1 itu kita itu sudah harus berhenti pembelajaran tuh. Kenapa tuh? Karena ya di madrasah itu ada sekolah agama kan? Oh iya. Ada sekolah agama. Jadi pokoknya senangnya itu karena dulu itu ya cepet pulang gitu. Cepet pulang karena jam 1 udah pasti, Bu jam 1 nih, udah jam 1 anak-anak PAUD TK gitu kan udah datang-datang tuh. Jadi kita tuh satu sekolah satu gedung sama mereka yang anak-anak TK itu segitu gitu. Nah, jadi kita sekolahnya dulu di masjid, di
di madrasah. Nah, tapi hari ini kan kita punya gedung sendiri, punya workshop, punya banyak sarana prasarana, perpustakaan dan sebagainya. Ini merupakan kebanggaan lah, gitu kan. Apalagi saya alumni tahu begitu bagaimana dulu sekolah membuka lahan begitu kan, membangun gedung dari mulainya 2 kelas sampai akhir ini sudah ada 30 bangunan yang sekiranya sudah didirikan gitu sejak 2012 sampai dengan 2024 lalu begitu. Gitu ya. Satu reasonable yang disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan ini adalah kenapa alasan utamanya mendirikan sebuah sekolah karena ingin menyelamatkan anak-anak yang ada di sekitar itu, karena kebanyakan mereka banyak yang putus sekolah, bahkan mungkin dari keluarga prasejahtera yang tidak mungkin dia melanjutkan sekolah, anak-anak yang mohon maaf barangkali ya yatim piatu yang tidak bisa melanjutkan sekolah, sehingga niatan mulia Ibu Ketua Yayasan ini membangun sebuah sekolah, alhamdulillah, termasuk juga mungkin Pak Anas dan yang lainnya juga di kelas Pak Anas itu paling banyak anak-anak yatim yang akhirnya mereka juga bisa berkembang sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Itu menjadi alasan kenapa kami visinya pun adalah menciptakan nuansa pendidikan yang islami dan mengerti tentang konsep-konsep digitalisasi. Gitu. Masya Allah banget ya pemirsa. Oke pemirsa, ini baru segmen pertama terkait profil ya dari SMKPK Nurul Salam ini. Nanti kita akan lanjut usai jeda berikut ini, tentunya tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Ini saat mereka mendapatkan piala di juara kesiapan Paskibra tingkat provinsi kemarin. Nah ini jasa boganya seperti ini. Makanannya mixed grill, jadi makanan-makanan Eropa. Ya memang. Sedang melakukan uji kompetensi kalau nggak salah. Nah uji kompetensi kami, uji kom. Oke siap. Oke pemirsa, barusan telah kami tayangkan ya beberapa foto-foto terkait di kegiatan-kegiatan SMKPK Nurul Salam ini. Nah Pak, boleh dijelaskan terkait tadi foto-foto yang telah ditayangkan, ada tadi apa masak-masak ya, kemudian Paskibra dan ada piala-piala tuh Pak. Bolehlah minta gitu kan. Baik. Kita ceritanya. Kalau merujuk ke foto yang tadi, emang kami banyak berprestasi juga. Ya, walaupun kami berada di ujung selatan Tasikmalaya, tapi prestasi kami masih insya Allah kalau dalam persepsi saya adalah yang terbaik bagi anak-anak kami. Pertama adalah dalam bidang LKBP, artinya lomba ketangkasan baris berbaris. Kemarin itu juara ke-1 dan juara ke-2 tingkat provinsi Jawa Barat, tingkat kabupaten Tasikmalaya. Terus kalau Mbak tadi lihat ada beberapa teknik cara memasak, kami juga menggunakan konsep teknik cara memasak yang dua ya, antara Western sama dengan di Indonesia. Karena mereka juga pasti akan dikenalkan di dunia perhotelan. Nah, jadi kalau dunia perhotelan kan mungkin ya karedok segala macam kan tidak ada mungkin ya. Tetapi dunia perhotelan kan lebih ke international food ya. Jadi makanya tadi bisa dilihat kan oleh mbaknya, anak-anak sedang membuat sebuah konsep makanan ala-ala Eropa seperti itu. Nah, kalau yang lainnya mungkin tadi sebetulnya banyak slide yang belum ini. Di TBSM juga ada ya, terus juga mungkin kami juga di DKV juga ada tentang proses pembuatan desain. Terus yang paling penting adalah kami memiliki ekstrakurikuler yang bisa mendorong anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Pertama, volleyball itu atlet-atlet kami di tingkat wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya selalu menjadi barometer keberhasilan. Walaupun memang ada SMK lain yang menjadi rival kami ya, tapi nggak apa, untuk rival hal positif saya pikir nggak masalah. Justru kami banyak termotivasi oleh mereka.
Terus yang keduanya ada silat. Di silat ini juga kami banyak memberikan kontribusi anak-anak kepada kami tentang dunia-dunia persilatan, dalam event-event silat gitu kan. Bahkan dulu pernah kalau nggak salah silat tapi zaman COVID loh ya, dengan luar negeri kalau nggak salah ya. Itu tingkat Asia Eropa. Tingkat Asia Eropa, betul. Perwakilan itu. Betul, ya. Tapi karena waktu itu zaman COVID ya, waktu pandemi COVID, jadi kita pakai online. Dan juga ada mereka yang memahami tentang konsep bahasa Inggris. Itu kami menggunakan konsep bukan TOEFL tapi TOEIC ya. Dan alhamdulillah itu sudah tersaring. Ada 2 orang anak sekarang sudah kuliah ya anak ini. Jurusannya bahasa Inggris. Itu mereka menggunakan TOEIC dan itu dinyatakan berhasil oleh 2 universitas di Inggris dan 1 universitas di Belanda. Itu jadi sayangnya si anak ini masih menggunakan konsep apa namanya? Karena waktu pandemi ya masih konsep online. Ya. Jadi karena waktu itu mungkin konsep online tidak bisa ada keluar aktivitas keluar sehingga ya akhirnya kita mendapatkan sertifikat saja dari mereka dan mereka kirim ke kami dan kita kasihkan kepada anak-anak sebagai bentuk upaya prestasi dari mereka. Itu satu dari sekian prestasi yang insya Allah mungkin akan diukir terus oleh anak-anak kami. Oke, madep ya. Nanti kita akan lebih lanjutnya terkait si kelebihan-kelebihan ini gitu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke PPDB terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh, ya. Oke, melihat banyak juga di sini sekolah-sekolah yang sudah membuka PPDB ini gitu kan. Nah, ini dari SMK PK Nurul Salam ini sudah membuka gelombang keberapa? Nah, silakan Pak Nas, beliau ketua PPDB. Oh iya, Mas ya ini Mas. Ya, sebagai ketua tim SPMB ya. Kalau sekarang itu namanya SPMB. Ya, menurut kementerian sekarang kan namanya diubah gitu. Jadi sistem penerimaan murid baru gitu. Nah, jadi kalau dulu kita mengenalnya PPDB begitu ya, penerimaan peserta didik baru. Nah, jadi untuk sekarang ini sudah masuk gelombang pertama sampai nanti tanggal akhir Maret ini. Akhir Maret nanti awal April sudah mulai gelombang kedua sampai dengan Juni sampai dengan Juni. Kemudian nanti dari Juni sampai dengan Juli gelombang ketiga. Kami karena sekolah swasta jadi punya sistem perekrutan yang berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan menggunakan website ya yang dari provinsi begitu. Kemudian untuk penerimaan peserta didik tahun ini mungkin kita punya target untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan. Kalau kemarin kita punya target 250, mungkin sekarang ada sampai 300 peserta didik yang mudah-mudahan nanti bisa terlayani gitu di sekolah kami. Kemudian untuk sistem penerimaan kami juga menerapkan penggunaan website, kemudian sekarang kan sudah melek ya para Gen Z ini anak-anak SMP sudah pegang HP semua, pada pegang gawai semua. Nah ini jadi kami mungkin juga masuk ke ranah sosial media dan juga lain halnya ya, mungkin nanti bisa dilihat di Instagram kami, kemudian di beberapa akun media sosial seperti Facebook. Nah nanti mungkin di gelombang kedua ingin mencoba meranah ke TikTok karena sekarang sedang berjamur ya anak-anak. Jadi kita ini sebagai orang dewasa tidak boleh alergi juga ya terkait dengan aktivitas sosial di media sosial begitu karena zamannya sudah seperti itu. Kalau kita tidak mengikuti zaman, nantinya juga kita tertinggal begitu. Betul. Nah, jadi nanti mungkin kami dengan tim akan berupaya untuk lebih meningkatkan lagi karena sekarang kita ada capsek baru, punya target yang baru begitu. Itu paling penting ya. Kemudian ada jalur banyak ya untuk masuk ke SMK Nurul Salam Salopa, ada jalur beasiswa. Beasiswa atlet tadi juga bisa masuk. Kemudian beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi yang mungkin kemarin punya peringkat 1, 2, dan 3 di SMP-nya. Nah nanti bisa ada beasiswa gitu kan. Kemudian jalur ketua OSIS. Jadi kalau waktu di SMP-nya menjabat ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara, atau pengurus OSIS. Nah mungkin nanti silakan masuk di jalur beasiswa juga. Nah itu bagus dan ada juga beasiswa dari yayasan begitu untuk mungkin peserta didik yang
memiliki trouble dengan masalah ekonomi, kurang mampu dan lain sebagainya. Karena SMK Nurul Salam Salopa dari dulu ketika saya masih menjadi siswa itu mengedepankan pendidikan yang inklusif. Itu sangat penting, Mbak, karena tidak semua orang itu bisa merasakan pendidikan dan menerima pendidikan. Kalau di kota mungkin kita masuk lewat jalur seleksi, orang-orang terbaik masuk. Kalau di kampung itu kami menginginkan cita-cita kami itu semua orang bisa menerima pendidikan. Bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, berkualitas, gurunya bagus, sekolahnya bagus. Itu kan yang didambakan oleh setiap murid gitu. Sehingga mereka punya harapan, dari harapan itu kan bisa mengejar cita-citanya, bisa mengejar keinginannya untuk membahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Nah, SMK Nurul Salam komit dari awal pendiriannya sampai dengan sekarang adalah pertama adalah dengan memberikan layanan yang sebisa mungkin murah untuk bisa dijangkau oleh peserta dari kalangan menengah ke bawah. Bukan berarti kita tidak menerima peserta didik dari kalangan menengah ke atas ya. Maksudnya di Salopa sendiri begitu. Karena banyaknya masyarakat yang mungkin dikatakan kategorikan kurang mampu dan lain sebagainya begitu kan. Nah, jadi kami menginginkan pendidikan yang inklusif, merata, menyeluruh. Kemudian yang paling penting adalah berkualitas. Bukan hanya murah dari segi pembayarannya gitu kan. Karena kami tidak menerima uang gedung. Dari awal pertama pendirian di SMK Nurul Salam itu tidak menerima uang gedung, tidak menerima uang pendaftaran. Wah, biasanya itu yang pertama gitu. Kalau saya dulu waktu awal-awal waktu masuk ke SMK daftarkan sekolah yang lain juga itu masuk pertama itu daftar harus bayar 3 juta. Belum beli formulir, buat daftar aja harus bayar misalnya 100.000, 200.000 kan. Nah, SMK Nurul Salam komit sejak awal pendirian kita nggak boleh. Kita nggak boleh berbisnis dengan pendidikan, karena pendidikan itu bukan untuk bisnis, ibadah gitu kan. Itu paling penting. Itu yang selalu diberikan, ditanamkan oleh ketua yayasan kami, Ibu Haja Neneng. Kemudian sekarang juga dilanjutkan cita-citanya oleh kepala sekolah kami. Itu paling penting, Pak. Satu yang ingin saya tambahkan dari beliau ini, justru yang berhasil nih mereka yang tadi disampaikan inklusif. Mereka yang di OSIS itu justru adalah orang-orang yang berangkat dari, mohon maaf ya, dari keluarga prasejahtera. Mereka yang betul-betul termotivasi pingin bagus. Sehingga yang tadi saya sampaikan ada yang bekerja di luar itu justru mereka yang mungkin dalam perspektif kita perekonomiannya kurang, tapi mereka anak-anak ini betul-betul ingin mendapatkan sebuah ilmu. Nah, untuk itulah mungkin tadi pendidikan inklusif ini yang harus dijelaskan. Itu beberapa tahun sampai sekarang saya juga harus menyatakan betul bahwa dunia media sosial panas. Emang kita anggaplah jangankan kita ya, para pejabat juga menggunakan konsep TikTok ya. Kan Pak KDM juga menggunakan konsep TikToker ya, sehingga banyak followersnya. Nah, saya sering menyampaikan kepada anak-anak boleh TikTok dalam konsep edukatif yang positif ya, sehingga diambil alih oleh beliau sebagai ketua PDB menggunakan konsep metodologi seperti gitu. Saya bilang sangat setuju sekali, sehingga karena yang paling cepat merespon itu adalah tentunya media sosial ya. Gitu Mbak. Wih, menarik pemirsa. Tapi ini belum usai ya pemirsa, masih panjang terkait PPDB ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu tentunya usai iklan berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Pagi-pagi. Bapak mau bilang pagi ya. Oke, dari tadi segmen 1, 2 diawali dari Bapak Kepsek ya, tapi sekarang dari Wakasek dulu karena tadi PPDB belum selesai gitu ya. Mau tahu nih Pak, syaratnya gitu kan untuk masuk ke SMK PK Nurul Salam ini apa? Tadi Bapak belum spill tentang syaratnya nih. Syaratnya ya pertama mungkin merupakan siswa yang sebentar lagi lulus begitu ya, di tingkat SLTP sederajat begitu kan. Kemudian maksimal usianya ya kalau misalnya ada yang berhenti dulu nih,
ya boleh sampai usia maksimal 21 tahun seperti yang dianjurkan oleh kementerian begitu kan. Kalau misalnya lebih daripada itu mungkin nanti bisa masuknya paket ya. Iya, paket C. Kemudian yang kedua nanti ada administrasi mungkin ya yang terkait dengan yang harus disiapkan oleh orang tua ataupun peserta didik yang akan mendaftar. Pertama ini nanti ada fotokopi daripada surat kelulusan ya nanti. Kemudian yang kedua ada fotokopi KTP orang tua itu kan. Kemudian yang kedua mengisi formulir yang disediakan tentunya dan gratis oleh kami dari tim panitia PPDB. Kemudian kalau misalnya ada mungkin ada KIP ya. Nah, sekarang kan ada banyak nih yang dapat KIP dari pemerintah bantuan-bantuan ya kan. Itu silakan nanti bisa disertakan juga dalam administrasinya begitu. Itu mungkin untuk terkait persyaratannya. Kewajiban utama memang SKL ya, surat kelulusan ya. Kita anak-anak kalau misalkan tidak lulus tidak mungkin kan, makanya dia harus dan wajib melampirkan surat kelulusan. Baru nanti ada ijazah SD-nya, kemudian ijazah SMP-nya kalau sudah ada begitu. Pendukung kan. lainnya Pendukung maksudnya lainnya nanti itu. iya. Jadi nanti bakal ada info-infonya di media sosial gitu kan. Boleh langsung juga ke SMKPK Nurul Salamnya ya? Iya. Sedikit menyinggung mungkin ya. Jadi boleh. kami tahun ini sudah ada pondok pesantren. Jadi terintegrasi. Boleh ini mungkin ada orang tua yang mau mempesantrenkan ya, memondokkan peserta didiknya ataupun anaknya, silakan bisa. Jadi nanti ada pondok pesantren Al Furqon yang alhamdulillah kemarin sudah diresmikan. Sudah ada juga bangunannya begitu kan, sudah dibuka, staf pengajarnya sudah siap. Jadi tahun ini bulan Juni ini sudah siap untuk mondok nih. Sudah bisa nanti. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa boarding school gitu kan. Nah, mungkin sekarang tidak wajib dulu, tapi yang mau saja dulu begitu. Kami masih terpadu sifatnya, ya, terintegrasi dalam artian bahwa siswa yang rumahnya jauh, mungkin di wilayah selatan kan ada yang jauh rumahnya. Dan mereka tidak mungkin untuk pulang pergi, kita dipondokkan dulu. Jadi mereka juga santri, ya juga siswa, ya juga seorang yang mengkaji ilmu agama. Pondok pesantren kami tidak jauh dari tempat kami sekolah, sekitar kurang lebih 10 meteran lah dari sana. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada banyak lah, kurang lebih sekitar 20 atau 25 orang yang mereka yang ikut dalam kegiatan pesantrenan. Berarti masih sama antara SMKPK Nurul Salam ini dengan Al Furqon ya pesantren. Satu yayasan. Mudah-mudahan kedepannya lebih berkembang dan maju ya. Amin. Oke, nih Pak. Dari tadi SMKPK Nurul Salam gitu kan, ada kata PK. Kan biasanya SMK ya udah langsung saja namanya gitu. Apa memang ini nama yayasan atau gimana? PK Nurul Salam. Secara nomenklatur, sekolah menengah kejuruan itu memang ada di dalam Kementerian Pendidikan. Tetapi ada satu spesialis bagi mereka yang memiliki kemampuan tersendiri. Nah, kemampuan kejurusan yang betul menonjol itu yang disebut dengan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Nah, PK-nya adalah pusat keunggulan. Unggulan apa yang kami dapatkan di sini? Kebetulan yang menjadi keunggulan kami adalah jurusan beliau dulu. Ini ATPH, Agrobisnis Tanaman Pangan Hortikultura. Kenapa? Karena para gurunya sudah terintegrasi, ya, mereka sarjana pertanian semua, sudah linier, sarjana pertanian semua, dan sudah banyak menghasilkan beberapa terobosan-terobosan tentang dunia agribisnis. Yang paling penting adalah bagaimana para guru ini membuat sebuah inovasi terobosan teknologi pangan di abad sekarang. Ya, itu yang saya bilang tadi, kita akan merubah mindset. Jangan sampai si anak itu ataupun orang tua berpikiran nggak perlu kita jadi petani, sudah nggak usah sekolah lah, kamu jadi dikasih cangkul udah bisa. Tapi kita ingin merubah orang tua bahwa anak ini akan menjadi seorang petani milenial seperti yang diharapkan oleh para pejabat pemerintah. Satu, yang kedua juga saya ingin juga menyampaikan bahwa justru malah banyak dari mereka ini yang dua orang ini, satu berangkat ke Jepang itu dari jurusan TPH, satu dari jurusan TBSM. Di sananya di job desk yang dia dapatkan, satu di bidang pabrik ya, di bidang pabrikasi, yang satu lagi masih menunggu kemungkinan besar di bidang farming, perkebunan. Jadi dia sudah ngecun gitu ya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat umum, bahwa
sekolah menengah kejuruan, pusat keunggulan, SMK Nurul Salam terutama, itu menjawab sebuah dimensi yang kemarin sempat ramai bahwa SMK merupakan penyumbang pengangguran. Saya sangat tidak setuju dengan itu semua. Ya, jadi bisa diharapkan dan bisa kita buktikan bahwa kami SMK swasta ya di Tasikmalaya Selatan bisa mampu memberikan sebuah pengharapan masa depan yang luar biasa kepada anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak menciptakan masa depannya sendiri dengan ilmu yang dia dapatkan, banyak yang bekerja, banyak menjadi wira swasta, dan ini bagi kami sudah terjawab bahwa kami bukan lagi penyumbang pengangguran, tapi kami justru memberikan satu bright faith, jalan yang terang bagi anak-anak tentang apa itu masa depan. Nah, alhamdulillah sejauh ini yang kami dapatkan, termasuk juga beliau, ini saya sangat bangga lagi dengan beliau, dan beliau sendiri adalah seorang alumnus dan sekarang beliau menjadi seorang wakasek kami, wakil saya. Apabila saya tidak ada, otomatis kan beliau. Jadi dalam persepsi saya, tidak mungkin seseorang yang dulunya saya lihat seorang murid SMK menjadi seorang wakil kepala sekolah. Iya, betul. Tetapi kan kalau misalkan anak sudah memiliki potensi berpikir yang luar biasa, inovatif ke depannya, terus futuristik ke depannya, maka ini yang kejawabannya seperti ini. Oke. Sekarang pindah lagi ya Pak ya ke Wakasek nih. Ada yang mau disampaikan lagi terkait jurusan-jurusan kelebihan atau apapun itu? Ya, mungkin untuk persiapan apabila nanti peserta didik mau masuk daftar, pilihan jurusannya ini kan penting sekali untuk mereka. Karena kalau misalnya sudah memilih jurusan, nantinya itu kan akan berlaku juga untuk masa depannya begitu. Betul. Misalnya kalau memilih jurusan pertanian, ini sudah harus membayangkan ke depannya ini harus seperti apa. Tapi jangan ragu, nanti juga diarahkan sebenarnya oleh guru begitu. Nah, kemudian yang saya rasakan dulu ketika memilih jurusan itu, yang pertama harus kita pikirkan itu adalah jurusan ini worth it gak gitu. Untuk kita bisa istilahnya sukses begitu ke depannya. Misal saya memilih pertanian. Kenapa saya memilih pertanian gitu kan? Karena kan saya rasa segmen ini nggak akan ada habisnya, Mbak. Selama manusia hidup, saya rasa butuh yang namanya pertanian. Karena makan sumber dayanya dari sana gitu. Kalau misalnya semua orang ini udah nggak mau nih jadi petani, kira-kira kita dapat lahan hasil pertanian dari mana gitu? Masa dari robot kan gitu? Atau dari CPU gitu? Nggak mungkin juga gitu. Atau didesain? Setiap lapar didesain kan tidak juga begitu kan? Nah jadi menurut saya virtual gitu. segmen pertanian ini menurut saya akan selalu hidup gitu, akan selalu hidup. Jadi sangat penting gitu. Apalagi sekarang ada program ketahanan pangan kan pemerintah. Presiden kita mendukung penuh sampai melibatkan banyak personil kan gitu. Tentara sekarang diarahkan untuk membantu ketahanan pangan. Kemudian banyak lagi kan sampai mengangkat PNS sekarang ya yang di bidang untuk pertanian. Kemudian ada untuk menyumbang dari makanan bergizi juga kan mungkin nanti kedepannya seperti itu gitu. Nah jadi saya rasa itu paling penting bagi siapapun orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. Nah, jadi kita jangan hanya bertanya anak itu mau jurusan apa. Justru kita harus sebagai orang tua harus tahu dong anak ini perlunya apa begitu. Jangan mau didikte oleh anak begitu. Itu paling penting sih menurut saya. Jadi silakan pilih dari 4 jurusan ini, kami siap welcome, melayani dengan sepenuh hati, memberikan pendidikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk mereka, sehingga nanti mereka bisa merasakan sendiri begitu bagaimana hasil daripada pendidikan ini. Itu paling penting. Saya nambahin nih, dulu ada di radar ini baru untuk yang kedua kalinya. Anak-anak kami pada saat dia mengajukan mau PKL di radar, itu betul-betul self confidence-nya tuh hilang. Saya pikir, jangan pernah hilang self confidence-mu ya. Kamu harus percaya diri bahwa kamu bisa. Ya, nanti kita akan fasilitasi. Alhamdulillah selama kurang lebih kemarin tersempat terhenti karena Covid ya. Nah, sekarang jika mbaknya mungkin lihat ada beberapa kru dari yang lain juga dari SMK yang lain luar biasa kan anak-anak itu sudah betul-betul termotivasi.
dan mereka berharap nanti yang kelas 12 ini juga disampaikan oleh beliau worth it nantinya ya, apa yang ingin saya dapatkan, walaupun mungkin ya itu bisa terjawab 5 sampai 10 tahun yang akan datang ya. Kalau kami hanya menghantarkan saja begini loh, ini salah satunya di jurusan multimedia dulu, sekarang desain komunikasi visual adalah tentang proyek-proyek perfilman ataupun dunia-dunia jurnalistik dan yang lainnya. Nah, itu barangkali Mbak apa yang tadi disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan, betul memang kami berharap bahwa SMK Nurul Salam, SMKPK Nurul Salam meskipun ada di sebuah tempat yang nun jauh di sana, tapi kami siap untuk menembus lintas batas internasional. Harus, Pak. Ada jargon kami adalah Apa tuh, Pak? SMK bisa, Nurul Salam luar biasa. Karena itu SMK bisa sudah menjadi jargon Kementerian Pendidikan. SMK bisa, SMK hebat misalnya kan ya. Kalau kami SMK bisa, SMK hebat, Nurul Salam luar biasa. Wih, itu jadi doa ya. Harus. Oke, dari tadi kita ngobrol-ngobrol juga terkait kelebihan-kelebihannya dan banyak juga yang telah tersalurkan. Ini dari SMK Nurul Salam ini sudah ada apa ya namanya, kolaborasi mungkin dengan PT-PT terkait dan lain-lain gitu. Betul, betul. Kami kalau di beberapa tempat kemarin yang berangkat itu dari ke Jepang, namanya Hokkaido Corporation. Ya. Dan kami berkolaborasi dengan salah satu lembaga pendidikan, ya, namanya Seiko, lembaga pendidikan keterampilan, itu ya LPK itu tidak hanya di SMK Nurul Salam saja, SMK yang ini juga sama. Sehingga itu yang menampung satu. Yang keduanya, kami juga membuat sebuah MOU dengan sebuah perusahaan namanya PT Semco. Semco di Bekasi. Kita sudah buat MOU, kemarin saya tanda tangani. Ya, manufaktur pembuatan spare part. Jadi kenapa kami buat MOU dengan Semco di Bekasi itu, karena beberapa dari alumnus kami atau peserta didik yang kelas 12 atau bahkan yang alumnus itu sudah bekerja di sana. Dan bagusnya setelah mereka bekerja di sana dikuliahkan di salah satu universitas. Jadi mereka nanti begitu bekerja, setelah bekerja juga mendapatkan titel kesarjanaan teknik ya. Jadi mereka mendapatkan dua keuntungan yang luar biasa, sehingga kami harus mendapatkan MOU gitu ya. Digaji sambil kuliah. Digaji sambil kuliah. Gitu. Gajinya penuh, kuliah dapat, setelah 3 tahun 4 tahun dapat KIP lagi ya, beasiswa. Dapat KIP lagi. Dapat KIP lagi. Nah, yang kemarin di Semco dan sekarang lagi kuliah itu adalah justru orang-orang yang banyak di OSIS gitu ya. Banyak di OSIS, jadi yang aktivitasnya betul-betul mereka sudah terbuka gitu ya. Satu lagi mohon maaf. Kemarin saya sudah MOU juga dengan salah satu perusahaan Univest kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, Brebes. Itu untuk pertanian. Jadi mereka juga sangat welcome apabila nanti pihak dari kami ingin berkolaborasi ataupun membuat rekrutmen, ya mereka akan koordinasi dengan kami. Sehingga 4 jurusan ini insya Allah mungkin seperti Pak Anas bilang, anak-anak tidak akan terabaikan. Anak-anak tidak akan terabaikan, baik itu ATPH, jurusan TBSM, jasa boga. Apalagi jasa boga tuh hampir semua kami MOU di beberapa rumah makan di Tasikmalaya. Jadi kalau mbaknya nanti ke beberapa rumah makan pasti ketemu sama alumni kami yang sudah bekerja di sana. TBSM dan DKV ataupun multimedia. Cuman kalau DKV ya multimedia mungkin terbatas ya Mbak ya, mungkin karena perusahaan-perusahaan desain itu lebih banyak besarnya di daerah Jabodetabek. Tapi anak-anak mungkin kita harapkan bisa lebih memahami tentang konsep-konsep technical design yang dia dapatkan dasarnya gitu. Itu Mbak. Mantap. Selain 3 perusahaan tadi juga untuk jurusan kuliner, untuk rumah makan di Kota Tasik khususnya itu kita juga sudah banyak melakukan MOU. Banyak sekarang anak-anak yang sedang PKL di sana. Kemudian ada juga yang sudah bekerja di rumah makan Ocoh misalnya. Kemudian di Sambal Hejo. Banyak. Di rumah makan mana lagi Pak yang di banyaknya yang banyak di mau makan yang sering kalau saya lihat buka bersama paling banyak itu Gunung Jati dan yang lain. Itu betul. Itu
pasti banyak anak-anak kami. Karena pada saat uji kompetensi, sorry Mbak, kalau SMK kan saya yakin juga adik-adik saya, anak-anak saya yang dari SMK lain juga nanti ada proyeksi terakhir mereka adalah uji kompetensi. Iya gitu. Karena kalau SMK tidak menggunakan uji kompetensi, maka si anak tidak memiliki kompetensi apapun. Ya. Nah, di uji kompetensi ini 4 jurusan itu dinyatakan berhasil kalau si anak sudah betul-betul menguasai dan mengampu mata jurusan yang dia dapatkan. Contoh misalkan ATPH uji kompetensinya adalah dulu apa Pak Anas? Kita ini Pak, budidaya. Budidaya pertanian. Waktunya emang berapa? Uji komnya 3 hari Pak. 3 hari malahan. Karena dia harus membuat sebuah farm ya, farm system yang harus dia lakukan. Terus untuk DKV juga sama. Bahkan mungkin juga Pak JM ini, Pak Arif ini yang pernah menjadi penguji di kami ya, sehingga anak-anak betul-betul memiliki konsep yang luar biasa. TBSM juga sama. TBSM mereka bengkel hanya butuh waktu, diperlukan hanya butuh waktu 15 menit untuk membongkar mesin. Ini yang harus dilakukan oleh anak-anak sehingga pada saat keluar dia sudah betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa. Betul. Ya, gitu. Siap. Terakhir ini sedikit saja Pak ya, karena waktu kita ini sudah sangat terbatas gitu ya. Terakhir ini harapan mungkin atau closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Wakasek dan Kepsek. Baik, dari saya barangkali atas nama yayasan, atas nama sekolah tentunya kami merujuk kepada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa tujuan kami adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan insyaallah mungkin SMK Nurul Salam akan tetap berada di depan, di garda terdepan dalam pendidikan, dan tentunya juga mengedepankan juga moral agar anak-anak nanti alumnusnya menjadi yang terbaik. Bagi adik-adik yang ada terutama barangkali ya spesial di wilayah Tasikmalaya Selatan, silakan Anda bisa bergabung dengan kami. Insyaallah kami akan menciptakan Anda menjadi yang terbaik ya, untuk nusa dan bangsa. Nah, amin. Tambahan silakan Pak Wakasek. Ya, mungkin ada satu ungkapan saya suka sekali ya. Sekolah itu tidak menjamin kesuksesan gitu. Tapi kita memperbesar kesuksesan itu ya tidak lain dengan sekolah itu begitu. Kita jadi tahu bagaimana belajar, bagaimana bersaing dan lain sebagainya kan dari sekolah juga sebenarnya. Jadi itu sangat penting karena saya melihat angka kemarin di Kabupaten Tasikmalaya itu kan masih banyak ternyata dari lulusan SMP itu yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya begitu. Ini kan ada apa begitu ya? Ini jangan sampai menjadi kemunduran lah dalam dunia pendidikan. Kita harus siap sedia apa yang jadi masalah masyarakat ini harus kita bisa tangani gitu. Kami memang yayasan tapi kita ingin juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat begitu. Salah satunya melalui dunia pendidikan. Itu paling penting. Jadi jangan lupa daftar ke SMK Nurul Salam Salopa. Asik. Kita belajar bareng-bareng. Kalau saya mengutip dari semua, maaf ya sedikit mengutip dari sebuah Syekh Imam As-Sauri mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang bodoh. Betul. Tidak ada satupun orang yang bodoh. Yang ada adalah mereka belum mendapatkan pendidikan yang mumpuni. Jadi kalau tugas kami adalah memberikan pendidikan yang mumpuni sehingga anak-anak kami nanti tidak ada lagi anak yang bodoh. Karena sebetulnya menurut saya As-Sauri adalah anak itu tergantung kepada kita yang mendidik. Oke, mantap ya pemirsa. Jadi sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin melanjutkan gitu kan ya sekolahnya di SMK, boleh salah satunya itu ada SMK PK Nurul Salam yang tadi kelebihannya sudah kami sampaikan gitu ya. Oke, kita jargon terlebih dahulu dari SMK PK Nurul Salam ini. Baik. Yang tadi apa tadi teh? SMK bisa SMK hebat, SMK Nurul Salam luar biasa. Oke, silakan ya bareng-bareng ya Pak. 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat,
Nurul Salam Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Terima kasih, Bapak telah hadir di Radar Sama-sama, TV. Mbak Ika. Oke, terima kasih juga tentunya kepada para pemirsa yang telah menyaksikan kami. Terus saksikan program Semangat Pagi ini setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan tentunya dengan seluruh kru yang bertugas pada hari maaf pemirsa dan tentunya bersama kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.